Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Haleluya. Mari kami mengundang pagi hari ini untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah Worship from Home Pondok Daud bersama dengan Bethany Fresh Anointing Cibubur dan Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora basakana maralama syande. Hari yang indah sebab kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Haleluya. Indaralama syakaralama namaralama bashe. Iya namanya ralama syande. Terima kasih Tuhan. Sikaralama ralama 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 ralama. Indaralama sikinaralama ralama ralama ye. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, anugerah yang tak pernah berhenti. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu ya Tuhan, dengan memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Sikaralabatan amaralaba sikaralabaralabaralabara. Sikaralabaralabaralabaralabayaralabaye. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dimuliakan Engkau selamanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Satu musim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, amin, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama berkata, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
kepala kita Bapak Ibu Saudara. Apakah Engkau sanggup menjamahnya? Lebih tinggi dari itu kasih Tuhan bagimu dan bagiku. Coba Engkau lihat samudra yang begitu luas, yang tidak berujung, yang kita nggak tahu di mana ujungnya. Seperti itulah luasnya kasih Bapa kepadamu dan kepadaku. Apakah kita sanggup menghitung semua kebaikan Tuhan? Apakah Engkau dan aku sanggup menghitung semua kasih setia-Nya? Bapa, kami gak sanggup Tuhan. Betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Kau padaku. Oh, tidak bisa kami menghitung semua kebaikan-Mu Tuhan. Tidak bisa kami menghitung semua kasih setia-Mu. Kalau ada yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Tuhan meninggalkan engkau dan aku, pagi hari ini saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kebaikannya lebih daripada apapun juga, lebih luas dari samudera, lebih tinggi dari cakrawala. Mari pagi hari ini angkat penyembahan kita, miliki hati yang rindu, hati yang bertobat di hadapan-Mu. Hati yang terus mau terbuka, hati yang terus mau menerima kasih-Nya.
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, amin, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, waktu kita bisa bangun dari tempat tidur kita, waktu kita bisa bangkit dari tidur lelap kita, itu bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Dia masih memberikan kita satu hari yang baru untuk kita bisa lebih baik dalam hidup ini, untuk kita bisa punya hati yang lebih cinta lagi sama Tuhan. Artinya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Milikilah lapar dan haus Bapak Ibu Saudara, selama masih ada waktu, selama asa masih ada di raga kita. Selama itulah aku ingin mengenalmu Tuhan. Seperti pemazmur Daud berkata, aku mau lebih lagi mengenalmu ya Aba ya Bapa. Izinkan aku untuk punya waktu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara bawakan penyembahan ini, sungguh katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku kagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari
dari berkat itu sendiri. Berkat-berkat yang kita dapatkan itu adalah bonusnya. Dapati Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Dapati Tuhan itu lebih daripada apapun. Dia adalah sumber dari segala sumber yang engkau dan aku rindukan. Kami cuma mau Tuhan pagi ini. Kami mau Tuhan. Kami mau lebih kenal lagi dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim denganmu. Punya hubungan yang indah denganmu. Supaya telinga kami peka dengar-dengaran dengan suara. Supaya hati kami peka dengar-dengaran dengan suara. Supaya kami jangan jadi orang yang tuli sama suara Tuhan, tapi kami jadi orang yang tajam mendengar suara-Mu dan mengerti isi hati-Mu setiap hari Tuhan. Jadikanlah kami gereja di akhir zaman ini yang mengerti isi hati Tuhan, yang memahami jalan-jalan pikiran-Mu. Aku berdoa bagi siapapun yang menyaksikan siaran ini, yang ikut berdoa bersama dengan kami. Biarlah hati yang lapar dan haus itu kembali lagi ada. Hati yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Hati yang mencari Tuhan dengan segenap jiwa dan pikiran kami. Kami miliki pagi ini. Kami percaya Tuhan. Waktu kami mengenal Tuhan, kami bisa melakukan segala sesuatunya bersama dengan-Mu. Dan ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Kami diciptakan Tuhan bukan untuk hanya sekedar memenuhi bumi ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami diciptakan dengan begitu dahsyat, dengan begitu luar biasa untuk sebuah tujuan. Biarlah Tuhan kami hidup di dalamnya. Kami mengerti Tuhan rencana-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu. Kami mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan dari kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua memahami bahwa dalam segala hal, dalam segala kehidupan kami Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan di dalam segala sesuatu untuk
memberkati kami, untuk menolong kami, bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati Tuhan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau mendengar isi hati Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar akan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Terus people, I glorify. Fresh mighty people, I glorify. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama buka firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Waktu tadi pagi saya membaca renungan Rapsodi saudara yang dibagikan di WhatsApp group saudara. Firman ini menjadi rema saudara buat saya secara pribadi. Kita perhatikan saudara ayat 8-9, nanti kita akan belajar sama-sama di ayat 10 dari apa yang dituntun lewat renungan Rapsodi saudara. Perhatikan firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Anda dan saya oleh karena saudara kasih karunia kita diselamatkan. Itu adalah bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Oleh karena itu saudara, lewat tuntunan gembala senior kita, Tuhan mau Anda dan saya terus mengandalkan Tuhan. Amen. Katakan mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal saudara, menaruh harapanmu kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita. Karena Dia yang sudah memilih Anda dan saya. Bukan karena saudara kepintaran kita, atau kerja keras kita, atau kehebatan kita peroleh keselamatan. Saya percaya saudara, kalau Dia sudah menjamin keselamatan kepada kita, Dia juga menjamin kehidupan kita semua. Amen. Dia juga menjamin pemeliharaan terhadap kehidupan kita semua. Oleh karena itu saudara, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, ayat 10 Tuhan mau saudara, ayo mari kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam apa saudara? Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan kepada kamu hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Amen. Yesus datang memberikan kepada kita hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan mau saudara, Anda dan saya saudara hidup di dalamnya. Lakukan terus saudara firman Tuhan. Lakukan terus saudara apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita, yaitu apa saudara? Memuji dan menyembah, mengandalkan Tuhan saudara. Amin. Kata pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu saudara mengandung kata yang luar biasa. Ini bukan kata-kata sembarangan saudara, tapi ini merupakan sebuah wasiat, sebuah pesan yang luar biasa yang harus kita pegang dalam hidup kita saudara. Anda dan saya saudara harus memahami ini. Ternyata saudara, dengan kita melakukan dengan kekuatan kita tidak mampu untuk menerima saudara segala yang sudah Tuhan siapkan. Tapi waktu kita mengerjakan sesuatu yang di dalam Tuhan, Anda dan saya berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Dia mempersiapkan yang sudah Dia janjikan akan diberikan kepada kita saudara. Amin. Mau menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Mau. Tuhan mau saudara Anda hidup di dalamnya. Tuhan mau Anda hidup dalam apa? Penyembahan. Tuhan mau saudara Anda terus mengandalkan Dia. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tapi biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan.
bukan mengandalkan kekuatan diri. Firman Tuhan kata di ayat 9, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini bicara tentang apa? Kesombongan. Bicara tentang apa? Mungkin Anda berkata, Pak, ini sekian tahun sudah saya rintis, sekian tahun sudah saya perjuangkan. Wajar kalau saya sombong. No, saudara. Itu semua karena kasih karunia. Kita sehat, kita bernafas, itu juga semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Oh, karena saya olahraga, oh karena saya makan makanan yang sehat, oh karena saya yoga, oh karena saya olahraga, zumba dan sebagainya. No. Kalau kita sehat, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak sedikit, saudara, orang yang sedang berolahraga pun meninggal. Orang yang sedang berolahraga pun, saudara, hidupnya nggak panjang umurnya, saudara. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Biarlah kita semua, saudara, memegahkan dirinya di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Kita memuliakan Dia, kita memuji Dia, saudara. Kita mengagungkan Dia, saudara. Makanya, saudara, diingatkan dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ayat 20 dalam Efesus pasal 5, ucaplah syukur senantiasa. Atau kita lihat dari ayat 18, supaya Anda memahami ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan, saudara, Tuhan mau Anda dan saya, saudara, hidup dalam penyembahan. Ada kata puji-pujian, nyanyian rohani. Ada sorak-sorai yang keluar dari hidup kita dengan segenap hati. Ucapan syukur kepada Kristus. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan mau kita rendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena kita sudah dipilih, kita sudah diambil, kita sudah diangkat menjadi anaknya. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, sudah layaknya kita berterima kasih. Katakan amin. Mari kita belajar bersyukur, saudara, di dalam segala keadaan. Kita belajar, saudara, mengucap syukur. Jangan berkeluh kesah, jangan bersungut-sungut. Jangan mungkin hari ini putus asa. Kalau mungkin usahamu belum berhasil, mungkin saudara bisnismu masih ada yang gagal, saya mau katakan, saudara, bangkit bersama dengan Kristus. Andalkan Dia. Dia akan menolong kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mari sama-sama, saudara, dimanapun Anda berada saat ini. Anda yang membutuhkan doa, Anda yang membutuhkan, saudara, mujizat dalam hidupmu, hanya satu yang Tuhan inginkan, saudara. Engkau kembali mengandalkan Tuhan. Andalkan Dia, saudara. Tanpa Tuhan kita gak mampu. Saya mau tantang Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kau sudah jauh dari Tuhan, engkau gak sanggup lagi, tangan Tuhan masih terulur kepadamu. Tangan Tuhan masih terbuka bagimu. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu, saudara. Katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Jesus, kami memerlukan-Mu, Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, ya Bapa. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan, tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ikuti doa saya. Aku mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Aku mau terus percaya kepadamu. Aku percaya semua kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupku adalah anugerah Tuhan. Dan aku mau Tuhan hidup di dalam anugerah itu. Aku mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan, penolong hidupku. Hanya Engkau Tuhan, juru selamat dalam hidupku. Aku percaya bisnisku, pekerjaanku pasti diberkati, rumah tanggaku pasti diberkati, keuanganku pasti diberkati di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan mengalir atas umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami semua dengan darah domba Allah. Kami angkat kedua tangan kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, kasih yang daripada Tuhan mengalir, berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tercurah mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat bersama, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Sampai ketemu besok jam 10. Dan teruslah semangat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. God bless you all. Shalom.